Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bidang sigung dan hampiran serta nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama yaitu bidang sigung dan hampiran. Andaikan f, x, y, z sama dengan k menentukan suatu permukaan dan misalkan f dapat didiferensialkan di sebuah titik P, x0, y0, dan z0 dari permukaan dengan f, x0, y0, z0, maka bidang yang melalui bidang P tegak lurus. F, x0, y0, dan z0 dinamakan bidang sigung terhadap permukaan itu di P. Tujuan mempelajari bidang sigung yaitu memperoleh persamaan bidang sigung terhadap permukaan Z sama dengan fxy di titik P, x0, y0, z0. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan situasi yang lebih umum dengan suatu permukaan ditentukan oleh persamaan f, x, y, z sama dengan k. Perhatikan bahwa z sama dengan fx, y dapat ditulis sebagai f, x, y, z sama dengan fxy min z sama dengan 0. Perhatikan kurva pada permukaan di atas melalui titik x0, y0, z0. Jika x sama dengan xt, y sama dengan yt, z sama dengan zt adalah persamaan parameter untuk kurva tersebut, maka untuk semua nilai t, fx, t, yt, zt sama dengan k. Teorema A bidang singgung untuk permukaan fx, y, z sama dengan k adalah fx, x0, y0, z0 dikali x min x0 plus fy, x0, y0, z0 dikali y min y0 plus fz, x0, y0, z0 dikali z dikurang z0 sama dengan 0. Secara serupa untuk permukaan Z sama dengan fxy, persamaan bidang singgung di x0, y0, fx0, y0 adalah Z min z0 sama dengan fx, x0, y0, x0 plus fx, x0, y0, y min y0. Andaikan Z sama dengan f, x, y, P, x0, y0, z0 suatu titik tetap pada permukaan yang berpadanan. Berikan sumbu-sumbu koordinat baru sumbu-sumbu dx, dy, dz yang sejajar dengan sumbu-sumbu lama dengan P sebagai titik asal. Pada sistem yang lama, bidang singgung di P mempunyai persamaan z min z0, f, x0, y0, x min x0 plus fy, x0, y0 dikali y min y0. Pada sistem yang lama, bidang singgung di P mempunyai persamaan Z min Z0 sama dengan fx, x0, y0 dikali x min x0 plus fy, x0, y0 dikali y min y0. Tetapi, pada sistem persamaan yang baru ini mengambil bentuk sederhana. dz sama dengan fx, x0, y0, dx plus fy, x0, y0, dy. Contoh soal dan pembahasan. Untuk memahami bidang singgung dan hampiran, maka perhatian soal dan pembahasannya. Pertama, andaikan Z sama dengan fxy sama dengan 2x3 plus 2x pangkat 3 plus xy min y pangkat 3. Hitung Z dan dz bila xy berubah dari 2,1 ke 2,03 dan 0,98. Jawab. Delta Z sama dengan F2,3, 2,03, 0,98 dikurang F2,1 sama dengan 2 dikalikan pengganti dari F XY tadi dengan hasil 0,779, 0,62 atau dengan pembulatan 0,78. Didapat dz dengan fx, x, y dikali delta plus fy kxy dikalikan dengan delta y, yaitu 6 kali 2 sama dengan y plus x min 3y kuadrat delta y di 2,1 dengan delta x sama dengan 0,03 dan delta y min 0,02. dz 25 kali 0,03 plus min 1
min 0,02, yaitu 0,77. Berikutnya, cari persamaan bidang singu terhadap Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di titik 1, 1, 2. Jawab, fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Fx y plus 2xi plus 2yj f 1,1 2i 2j. Teorema A, z min z0 fx y0 x0 y0 dikali x min x0 plus fx x0 y0 dikali y min y0. Rumus P sama dengan K T per V dengan K suatu konstanta, memberikan tekanan P dari suatu gas yang terkurung yang volumenya V dengan suhu T. Secara hampiran, cari persentase kesalahan atau galat maksimum pada P yang ditimbulkan oleh suatu kesalahan. 0,4% pada pengukuran suhu dan suatu kesalahan. 0,9% pada pengukuran volume. Jawab, kesalahan pada P dilambangkan dengan P akan dihampiri dengan dP. Mutlak delta P sama dengan mutlak dP sama dengan mutlak kurang dari mutlak plus minus 0,009 V mutlak. Materi berikutnya yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Suatu fungsi akan mencapai optimal atau nilai maksimum dan minimum jika gradiennya sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Hal ini terjadi disebabkan terdapat pada titik-titik kritis. Nilai maksimum dan minimum dapat juga dikatakan sebagai nilai ekstrim. Titik kritis adalah sebarang titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksud adalah selang tertutup. Titik stasioner adalah sebuah titik yang mempunyai turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik di dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Teorema eksistensi maksimum dan minimum berlaku jika F kontinu pada selang tertutup 1, B, maka F mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Salah satu manfaat dari turunan parsial adalah analisis nilai ekstrim baik maksimum atau minimum. Nilai maksimum itu terdapat pada fx0y0 lebih dari fxy pada semua titik. Nilai minimum itu terdapat pada fx0y0 kurang dari fx, y pada semua titik. Nilai ekstrim merupakan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Biasanya, nilai maksimum dan minimum disebut nilai ekstrim. Lokasi nilai ekstrim sendiri berada pada 1 titik batas, 2 titik stasioner. Kita sebut titik stasioner jika f x0y0 ada di himpunan penyelesaian fungsi dan dapat didiferensialkan dan nilai fx x0y0 sama dengan 0 dan fy x0y0 sama dengan 0. 3 titik singular disebut titik stasioner jika f x0 y0 ada di himpunan penyelesaian fungsi, namun tidak dapat didiferensialkan. Pada uji turunan pertama, kondisi di mana fx dan fy naik kemudian turun ini menunjukkan relatif maksimum atau lokal maksimum. Kondisi di mana nilai fx dan fy turun kemudian naik ini menunjukkan relatif minimum atau lokal maksimum. Kondisi di mana salah satu fx atau fy naik kemudian turun dan nilai fungsi yang lain turun kemudian naik ini dinamakan titik plana. Nilai fx x0 y0 sama dengan 0 dan fy x0 y0 sama dengan 0 atau dapat dikatakan sebagai fx mempunyai nilai balik maksimum fc jika f aksen x berganti tanda positif menjadi negatif saat melalui 0. Fx mempunyai nilai balik minimum fc jika f aksen x berganti tanda dari negatif menjadi positif saat melalui 0. Fx mempunyai titik belok horizontal pada C jika f aksen x tidak berganti tanda saat melalui 0.
Pada uji turunan kedua, andaikan f, x, y mempunyai turunan parsial dengan kontinu di suatu lingkungan x0, y0 dan bahwa f, x0, y0 sama dengan 0, misalkan d sama dengan d, x0, y0, f, x, x0, y0, f, y, x0, y0 dikurang f, x, y, x0, y0 dikali 2. Maka nilai maksimum lokal jika D lebih dari 0 dan fxx x0 y0 kurang dari 0. Nilai minimum lokal jika D lebih dari 0 dan fxx x0 y0 lebih dari 0. Titik pelana jika D kurang dari 0. Tidak ada kesimpulan jika D sama dengan 0 atau dapat dikatakan sebagai J aksen jika F2 aksen C kurang dari 0, F2 aksen C kurang dari 0. Maka FC dikali FC adalah nilai balik maksimum fungsi FF. Jika F2 aksen C lebih dari 0, F2 aksen C lebih dari 0, maka FC adalah nilai balik minimum fungsi FF. Jika F2 aksen C sama dengan 0, F2 aksen C sama dengan 0, maka FC bukan nilai ekstrim fungsi dari titik CFC. CFC adalah nilai belok kurva fungsi FF. Berikutnya masuk ke soal dan pembahasan. Untuk memahami nilai fungsi maksimum dan minimum, maka perhatikan soal dan pembahasan berikut. Soal pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3. Jawab fungsi awal. Fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3. Maka f aksen x sama dengan min 2x plus 4 dan f2 aksen x sama dengan min 2. Menentukan nilai x dari syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0, min 2x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 2. Menentukan jenis stasionernya, gunakan turunan kedua. Untuk x sama dengan 2, F2 aksen 2 sama dengan min 2, jenis maksimum. Artinya nilai x sama dengan min 2 menyebabkan fungsinya maksimum. Menentukan nilai maksimum saat x sama dengan 2, substitusi ke fungsi awal f maksimum dengan f sama dengan 2 sama dengan min 2 dikali 2 plus 4 kali 2 plus 3 sama dengan 7. Jadi nilai maksimum fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3 adalah 7 pada saat x sama dengan 2. Contoh soal nomor 2. Nilai maksimum fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 plus 1/2x kuadrat min 2x plus 3. Jawab. Fungsi awal tadi ditentukan f aksen x-nya yaitu x kuadrat plus x min 2 dan f2 aksen x sama dengan 2x plus 1. Menentukan nilai x dari syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0, x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. X plus 2, x min 1 sama dengan 0, maka didapat x1 min 2, dan x2 sama dengan 1. Menentukan jenis stasionernya gunakan turunan kedua. Untuk x1 tadi atau x sama dengan min 2, f2 aksen min 2 dimasukkan min 2, maka 2 dikali min 2 plus 1 sama dengan min 3 atau negatif. Jenis maksimumnya artinya nilai x sama dengan min 2 menyebabkan fungsinya maksimum. Untuk x sama dengan 1, f2 aksen 1 dimasukkan, maka 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3 atau positif. Jenisnya minimum, artinya nilai x sama dengan 1 menyebabkan fungsinya minimum. Menentukan nilai minimum saat x sama dengan 1, substitusi ke fungsi awal. F minimum, F1 dengan 1/3, 1 di pangkat 3 plus 1/2 1 pangkat 2 min 2 kali 1 plus 3 sama dengan 11/6. Jadi nilai maksimum fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 plus 1 plus 1/2x kuadrat min 2x plus 3 adalah 11/6 pada saat x sama dengan 1. Berikutnya contoh soal nomor 3. Fungsi y sama dengan 1/3 n min 2, 2x
pangkat 3 plus X pangkat 2 min 5 NX mempunyai nilai minimum min 27 untuk X sama dengan 3. Tentukan nilai N. Y sama dengan sepertiga, N min 2, 2X pangkat 3 plus X kuadrat min 5 NX. Substitusi X sama dengan 3 dan Y min pangkat 27 sehingga diperoleh min 27 sama dengan sepertiga N kuadrat min 4 N plus 4 kali 27 plus 9 min 15N. Dengan hasil akhir 3N min 8 dikali N min 3. Diperoleh dua nilai N, yaitu N sama dengan 8/3 atau N sama dengan 3. Periksa bahwa jika kita pilih N sama dengan 3, maka dimasukkan ke persamaan pertama, maka nilai Y dengan sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat min 15, turunan pertamanya menjadi X kuadrat plus 2X min 15, dan turunan keduanya menjadi X 2X plus 2. Nilai X yang membuat F stasioner dicari ketika di Y aksen 0. Y X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 5 atau X sama dengan 3. Substitusi X 3 pada Y2 aksen 2X plus 2 sehingga diperoleh Y2 aksen 2 kali 3 plus 2 sama dengan 8 atau lebih dari 0. Berarti nilai F minimum tercapai pada saat X sama dengan 3. Jadi nilai N adalah 3. Soal nomor 4, buktikan bahwa setiap fungsi kuadrat fx, ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0 mempunyai tepat satu titik kritis. Jawab. Diketahui fx, ax kuadrat plus bx plus c, turunan pertama fungsi kuadrat tersebut adalah f aksen x sama dengan 2ax plus b. F stasioner ketika f aksen x sama dengan 0, sehingga kita peroleh 2ax plus b sama dengan 0, 2ax sama dengan min b, x sama dengan min 2, min b per 2a. Substitusikan x sama dengan min b per 2a pada fx, diperoleh f min b per 2a sama dengan a dikali min b per 2a dikali 2 plus b dikali min b per 2a plus c. Dengan hasil b min 2 per 4ac per 4a. Jadi terbukti bahwa setiap fungsi kuadrat mempunyai tepat satu titik kritis, yaitu min b per 2a, min b2, min b kuadrat, min 4ac per 4a. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang bidang singgung dan hampiran, serta nilai maksimum dan nilai minimum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.